Selamat datang di channel Simple Order Block Indonesia. Teman-teman, untuk video kali ini saya akan membahas sebuah buku yang dilansing oleh Funded Next. Buku ini cukup menarik, teman-teman. Judulnya adalah Prop Trader Secrets. Jadi ini rahasia-rahasia dari prop trader atau funded trader begitu ya. Bagaimana prop trader ini bisa sukses lolos dari berbagai macam challenge ya. Ini buku yang sangat menarik dan semoga buku ini bisa membuka mindset teman-teman ya. Saya yakin akan banyak insight-insight baru, akan ada banyak eh, hal-hal baru yang bisa membuka pemahaman teman-teman tentang trading yang benar. Oke, buku ini diawali dengan eh, begini. Jika lolos prop firm challenge begitu mudah, mengapa banyak trader yang gagal? Oke, mungkin ada anggapan bahwa untuk lolos prop firm itu mudah atau asalkan bisa menjaga RR yang bagus, pasti akan menjadi prop trader yang profitable. Atau retail trading konsep itu sampah misalnya. Profitable prop trader hanya menggunakan SMC misalnya. Ya, mungkin ada anggapan seperti itu. Tapi faktanya ternyata ada lebih banyak prop trader yang gagal daripada yang berhasil. Artinya prop trading tidaklah mudah. Ada beberapa rahasia yang mesti Anda tahu untuk menjadi seorang funded trader yang sukses. Nah, apa itu rahasianya? Akan dibahas di buku ini ya. Nah, teman-teman, buku ini tidak hanya membahas soal teori ya, tidak hanya membicarakan tentang teori-teori trading atau apa itu, tapi lebih banyak bicara tentang data ya. Jadi ini berbasis pada riset yang dilakukan, analisa yang dilakukan terhadap banyak prop traders ya. Di sini dituliskan ada 17.000 ya. Jadi apa yang akan kita bahas hari ini berdasarkan data dari lebih dari 17.000 prop trader dan apa yang membuat 5% dari semuanya itu menjadi prop trader yang sukses. Jadi asiknya buku ini murni berdasarkan angka dan data. Ini menarik ya. Lalu isinya apa? Isinya ada banyak, cukup banyak, cukup singkat, tetapi cukup membuka mindset kita terhadap trading yang benar. Bagaimana menjadi seorang trader yang profitable begitu. Apa aja yang perlu untuk kita tingkatkan? Apa saja yang perlu kita buat? Ya, ada 9 secret di sana. Kemudian ada mental pillar ya, ada pilar mental yang harus dikuasai. Nah, untuk video yang pertama ini saya akan bagikan secret yang pertama ya. ML versus AW. Oke, apa itu ML versus AW? Oke, kita masuk ke secret number one atau rahasia nomor satu. Maximum losing trades versus average winning trades ya. Oke, ML versus AW. Oke, untuk menjadi trader yang berhasil, rata-rata profit Anda harus lebih besar daripada loss terbesar Anda. Oke, rata-rata profit harus lebih besar daripada loss terbesar. Oke, apa itu loss terbesar atau maksimum loss? Maksimum loss adalah jumlah terbesar loss yang Anda derita dalam satu kali open posisi, dalam satu single position ya, dalam satu OP begitu. Berapa? Ya katakanlah misalnya ya. Misalnya kita punya 6 losing trades ya. Nah,
Di antara 6 trade yang loss itu, berapa loss yang paling besar? Mungkin yang pertama loss $30, yang kedua loss misalnya $50, yang ketiga $50, yang keempat misalnya $500, yang kelima misalnya $100, yang keenam misalnya $10. Maka maksimum loss-nya adalah $500 yang terbesar, teman-teman ya. Itu adalah maksimum loss. Udah ya. Kemudian apa itu average win ya? Average winning trades apa itu? Yaitu rata-rata profit yang Anda dapatkan setiap kali open posisi Anda berakhir profit. Katakanlah begini, Anda punya 30 trade di bulan September ya. Dari 30 trade itu 24 trade itu profit ya. Nah, dari 24 trade yang profit itu Anda menghasilkan $24.000 misalnya ya. Maka average winning trade-nya adalah 24.000 dibagi jumlah trade yang profit tadi 24 ya. Hasilnya adalah 1.000 ya. Jadi average winning trade-nya 1.000. Lalu apa itu ML versus AW? Maximum loss dibagi average win. Ini rasio ya. Jadi dari contoh tadi, misalnya maximum loss-nya adalah 500, average win-nya adalah 1.000. Maka rasionya adalah 0,5 ya. Ini rasionya. Nah, trader yang mampu menjaga rasio ML versus AW di bawah 1 itu sekitar 52% ya. Sekitar 52% itu berhasil payout ya. Oke. Nah, setelah menganalisa sekitar 4.000 successful prop traders, maka kita lihat ini tabelnya ya. Ini sekitar 4.000 orang prop trader ya datanya. Rasio ML versus AW yang antara 0 sampai 0,5 itu hanya ada 256 atau 6,4%. Nah, tingkat payoutnya ya, persentase payoutnya atau profitable-nya itu ya, sampai payout, sampai dibayar gitu, itu sekitar 30% ya, 30,1. Rasio ML versus AW-nya yang 0,5 sampai 1 itu ada 457 trader atau 11,44%. Nah, payout percentage-nya itu 22,99%. Nah, semakin tinggi, semakin besar ML versus AW rasionya, jumlah tradernya juga semakin banyak ya. Dari persentase tradernya juga semakin banyak. Tetapi payout percentage-nya itu semakin kecil ya. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa trader yang ML versus AW rasio paling kecil adalah trader yang paling profit ya, dengan tingkat payout persentasenya paling tinggi. Ternyata itu kurang dari 7% ya. Kurang dari 7% dapat menjaga rasio ML versus AW di bawah 0,5. Oke. Artinya jika Anda mampu menjaga maksimum loss kurang dari separuh dari average winning trades, Anda bisa masuk ke dalam 7% trader paling berhasil. Oke. Nah, jika Anda mampu menjaga rasionya kurang dari separuh ya, kurang dari 0,5. Oke, sekitar 53% mempunyai rasio ML versus AW di atas 2, di atas 2. Dan hanya 17% yang berhasil payout ya. 53% di atas 2, hanya 17% yang berhasil payout.
Oke, misalnya dengan data statistik seperti ini ya, ada 29 trades dengan 10 trade profit. Total profitnya dari 10 trade itu adalah 2.576,08 dolar. Sedangkan 10 trade loss dengan loss tertinggi 157,68 dolar. Kemudian hitunglah rasio ML versus AW-nya. Ya, kira-kira berapa rasio ML versus AW-nya? Apakah oke atau tidak? Teman-teman silahkan hitung rasio ML versus AW-nya. Ya, kalau sudah silahkan jawab pertanyaan itu di kolom komentar ya. Oke. Oke, untuk secret number one atau secret nomor satu cukup di sini. Kita akan sambung lagi nanti dengan rahasia-rahasia selanjutnya yang mungkin akan jauh lebih menarik dan membuka mindset teman-teman tentang trading. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa happy trading, happy profit, and happy life. Salam.